apa ya? Kalau kita kan jadi investor aja. Asik. Jadi lu bener-bener dari bawah tuh. Dari bawah dulu. Jadi Putra ini gerobak juga. Iya. Jadi alhamdulillah tuh UMKM sekarang pada punya harapan gitu, ketemu sama Iya. Raffi Ahmad. Ya mudah-mudahan banyak yang mau invest. Aku juga bukan yang nggak mau invest banyak lagi, karena kan sekarang lagi fokus biar nyata gitu. Aku nggak kaleng-kaleng, nggak gimmick-gimmick. Emang ini beneran. Si Putra sekarang udah punya 3 tempat, 3 style. Satu kaki 5. Ini habis ini kita mau cek yang outlet di Jakarta, satu lagi yang seperti kafe. Ya supaya pada semangat gitu. Ya rezeki-rezekian juga sih intinya. Sekarang zamannya kolaborasi. Aku juga lagi senang yang UMKM kaki 5. Aku senang juga punya tantangan baru, ketemu sama orang-orang menengah ke bawah. Terus yang outlet juga ya lebih proper dikit, terus sama yang kafe. Jadi senang lah punya apa ya, refresh daripada aku ada bisnis yang lain gitu. Ini juga merupakan satu mainan baru aku, tanda kutip tuh penyemangat aku lagi. Ini seberapa penting sih menurut kamu, maksudnya turun langsung masak-masak tadi Ya, seberapa penting sih sebenarnya kalau kita passion seneng aja sih. Aku banyak belajar juga dari Putra, mungkin Putra juga belajar dari aku. Ya aku ngajarin dia ilmu bisnisnya, dia ngajarin aku gimana caranya untuk menjaga cita rasa yang enak. Ini kan tantangan juga buat kita berdua. Semakin banyak kita punya tempat, semakin harus terjaga cita rasanya. Semakin banyak aku punya investor, punya partner, harus tetap terjaga segi dari bisnisnya juga. Maksud gimana menjaga cita rasanya sendiri? Ada masukan kan mungkin dari AA harus gimana? Aku paling kita ngecek secara berkala kualitasnya, kita cek dari dapur central kitchennya biar rasanya tetap terjaga aja sih. Jadi kita benar-benar ngecek secara rutin setiap pagi, siang, sore tuh rasa harus tetap sama. Aku aja semalam pulang dari Korea langsung ke kafe, ngecek kafe. Jadi belum tidur nih, abis ini aku ngecek. Jadi aku tuh kadang dibilang orang, emang aku kerja terus. Pulang dari Korea, nyampe mendarat langsung ke kafe. Betul. Pagi ini aja aku langsung cek lagi semua toko, baru 4 toko kan. Habis gitu aku langsung latihan tenis buat pertandingan nanti. Jadi emang aku nggak ada istirahatnya. Itu kemarin dapat penghargaan ya? Ya kemarin dapat penghargaan, salah satu dapat kayak influencer atau tokoh atau sosok, bukan selebriti sih tapi lebih ke sosok influence se-ASEAN. Jadi namanya World Culture apa ya? Apal kemarin tuh World Culture apalah tuh ya? Apa sih itu namanya? Forum Industri, World Culture Forum Industri. Jadi ini kelasnya kelas Asia atau ASEAN sih lebih. Jadi ada saingan itu dari Singapura, Malaysia, Thailand, Asia sih lebih ke Asia, dari Korea juga. Nah aku tuh jadi pemenangnya gitu. Jadi ya influence salah satu followers terbanyak lah di ASEAN. Di ASEAN tuh aku nomor 1. Kalau di Asia baru kalah sama Blackpink sama BTS nih. Kemarin tadi di Asia nomor 1. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita senang aja di dunia sekarang nomor 60. Jadi kalau di ASEAN tuh Instagram aku tuh nomor 1, di Asia sekarang baru kalah sama BTS sama Blackpink. Tapi masih 10 besar juga. Kalau di world, di dunia tuh nomor 60 lah gitu. Jadi satu kebanggaan juga sih, ngomong bahasa Inggris juga gua di samping gua nyontek-nyontek dikit, gimana ya, pengalaman lah, seru lah. Merajalela makin mendunia seperti enggak lah, apa itu sih? kita beruntung aja. Kalau aku tuh mimpinya nggak pernah jadi yang the best di dunia, enggak. Aku tuh mimpinya buat aku tuh mengembangkan potensi di Indonesia aja udah cukup senang banget, karena Indonesia kan pulaunya banyak, kotanya banyak. Satu se-Indonesia tuh udah segede Eropa kali, segede full Eropa. Mungkin Indonesia lebih besar. Jadi kalau keluar negeri tuh, karena aku juga suka minder, karena aku tuh ngerti bahasa Inggris tapi ngomongnya suka malu, karena dulu waktu SD kalau salah-salah dialek diketawain. Jadi aku ngerti, cuman suka nggak berani ngomong aja. Cuma kan ada Gigi, dia bisa ngerti ngomong. Ya siapa tahu nih kita Rojo Sambal juga ada rencananya mau Korea. ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Arab. Mungkin abis Lebaran tahun depan kita proyeksiin udah Rojo Sambal ini UMKM tapi go internasional. Persiapan untuk infrastrukturnya kayak gimana nih? Ya ini nih infrastrukturnya ya sama-sama lah kita. Jadi ada yang memang yang bagian investor, maksudnya yang outlet itu dipekerjakan sama aku, tim aku. Yang kaki 5 sama timnya Putra, tapi kita berkomunikasi terus. Maksud bekerja sama dengan AA seperti apa sih? Di AA kan orangnya perfect banget nih. Enggak, ternyata
Enggak, gue mah nggak Simple perfect, gue mah itu. simple. Baik, nggak yang nuntut neko-neko, yang penting harus berjalan dengan lancar. Jadi kerja sama si AA itu jadi yang penting itu dari kitanya sendiri nih harus bener-bener tekun. Kalau si AA sih nggak minta apa-apa, nggak neko-neko lah, nggak harus neken ini neken itu. Yang penting kitanya aja yang harus. Kalau aku tuh yang paling penting kalau bisnis itu banyak makanan enak, banyak makanan hebat, banyak orang-orang hebat. Tapi yang paling terpenting itu jangan melewati momen. Jadi contoh kayak sekarang nih momennya Rojo Sambal lagi bagus. Ya kita manfaatkan momen ini jadi berkah. Jadi jangan ya industri itu kan beda ya sama seni. Maksudnya industrinya bukan yang kan ada juga orang yang kayak Putra misalnya, kalau Putra tipe yang enggak aku pengen satu aja kita bagusin ya susah. Ini kan industri maksudnya ada seninya juga tapi kita industrikan. Jadi ayo Put kita bikin tim. Nggak ada yang namanya Superman, nggak ada si bisnis ini hebat karena Raffi Ahmad sendiri atau gara-gara Putas. Enggak, kita ada tim di belakangnya yang siap untuk menjadi industri bukannya yang banyak. Jadi momen itu nggak boleh sampai lewat karena dulu pertama kali masuk F&B misalnya perusahaan-perusahaan Amerika fast food itu, perusahaan-perusahaan Amerika masuk sini karena mereka sudah menancapkan outletnya 500, 700 outlet sehingga mereka infrastrukturnya udah kuat. Nah kita juga mencoba seperti itu buatan Indonesia sendiri, ayo kita tancepin infrastrukturnya banyak. Jadi momennya nggak hilang dan orang inget terus. Orang Indonesia tuh beda. Kalau aku lihatnya di luar negeri sama Indonesia tuh beda. Contohnya artis ya. Kalau di Indonesia, di luar negeri semakin sedikit dia muncul itu semakin mahal, semakin eksklusif. Kalau di Indonesia semakin jarang muncul, ntar lu bilang gak laku. Semakin orang sering banyak muncul dibilang. Jadi aku mencoba untuk mengikuti culture-nya Indonesia. Indonesia tuh memang kan hampir 300 juta orangnya. Jadi semakin banyak kita tampil memberikan efek yang baik, memberikan hal yang positif, berkah, orang tuh akan inget terus. Jadi bukannya kita nggak mau eksklusif, ada waktunya. Tapi kalau bisnis buat aku karena Indonesia itu besar banget, ya udah kayak Formula One aja. Kalau kita berhenti ke pit sebentar kan kesusul sama yang lain. Jadi kita harus terus on the track. Aku sekarang mau jalan ke Jakarta ya. Oke. Terima kasih ya. Ini kenapa nggak jadi berangkat aja? Ya belum waktunya aja. Tapi kenapa?